Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita bertemu dalam segmen Love Science, di mana segmen ini akan membahas tentang materi-materi ilmu pengetahuan alam. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang pengertian simbiosis dan macam-macam dari simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Pelaku dari simbiosis disebut dengan simbion. Untuk anak SD, simbiosis dipelajari hanya 3, yaitu pertama, simbiosis mutualisme, 2, simbiosis komensalisme, yang ketiga, simbiosis parasitisme. Baik, kita akan bahas satu persatu dari 3 simbiosis tersebut. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana dua makhluk hidup tersebut saling mendapatkan keuntungan. Contoh dari simbiosis mutualisme antara lain bunga dengan kupu-kupu. Bunga dengan kupu-kupu dikatakan sebagai simbiosis mutualisme dikarenakan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu mendapatkan nektar atau sari-sari dari bunga tersebut, sehingga mereka saling menguntungkan. Selain itu, ada juga contoh lainnya, seperti kerbau dan burung jalak. Burung jalak akan mematuk-matuk kulit si kerbau untuk mencari kutu yang ada di tubuh si kerbau, sehingga si jalak itu artinya mendapatkan makanan. Sedangkan si kerbau tidak merasakan gatal-gatal karena kutu-kutunya telah dimakan oleh si burung jalak. Yang kedua, tentang simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan timbal balik antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana salah satu makhluk hidupnya mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak merasakan kerugian maupun keuntungan. Contoh dari simbiosis komensalisme, yang pertama, bunga anggrek yang menempel pada pohon belimbing. Bunga anggrek mendapat keuntungan karena ia bisa menumpang tinggal di batang dari pohon belimbing tersebut. Sedangkan pohon belimbing tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan karena tanaman anggrek bisa membuat makanan sendiri sehingga ia tidak menyerap sari-sari makanan dari pohon belimbing tersebut. Contoh yang kedua, hubungan simbiosis komensalisme antara ikan hiu dan ikan remora. Pada simbiosis ini, ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian akibat hubungan timbal baliknya dengan ikan remora. Sedangkan ikan remora mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, ikan remora mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan pada gigi-gigi si ikan hiu. Kemudian, ikan remora juga mendapatkan perlindungan karena ia bisa menempel pada gigi-gigi ikan hiu agar terhindar dari predator lain yang ingin memangsanya. Berikutnya, kita akan membahas tentang simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana yang satu diuntungkan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya dirugikan. Contoh dari simbiosis parasitisme yang pertama adalah hubungan antara benalu dengan tanaman inangnya. Benalu mendapatkan keuntungan dari simbiosis ini karena ia bisa menyerap sari-sari makanan dari tanaman inangnya. Sedangkan tanaman inang yang ditumpangi oleh benalu akan perlahan mati karena sari-sari makanannya harus berbagi dengan si benalu. Contoh simbiosis parasitisme yang kedua antara lain nyamuk dengan manusia. Beberapa nyamuk seperti malaria dan demam berdarah dapat menyebabkan kerugian pada manusia. Manusia akan merasa sakit jika digigit oleh nyamuk demam berdarah, nyamuk malaria maupun nyamuk pada umumnya.
manusia akan merasa gatal, dan apabila dia tergigit oleh nyamuk malaria maupun demam berdarah, bisa menyebabkan kematian. Nah, sedangkan si nyamuk mendapatkan keuntungan dari hubungannya dengan manusia ini, yaitu ia mendapatkan suplai darah dari manusia untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, cukup sekian pengertian dan macam-macam simbiosis yang bisa saya sampaikan ke kalian semuanya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di Love Science episode 2. Bye-bye.